Shalom, sekilas info Gereja Baptis Indonesia El-Sade Malang. Merujuk pada keputusan pemerintah pusat tentang PPKM darurat se-Jawa Bali berkaitan dengan pelaksanaan ibadah, maka ibadah Raya Minggu Gereja Baptis Indonesia El-Sade Malang akan dilakukan secara online melalui Zoom Meeting. Persembahan dan persepuluhan dapat diberikan melalui transfer Bank BRI dengan nomor rekening 0579 0101 2105 506 atas nama Siiningsih Bendahara Gereja. Mari kita terus dukung dalam doa agar situasi pandemi COVID-19 ini dapat selesai dengan pertolongan Tuhan. Tetap semangat, patuhi protokol kesehatan, Tuhan Yesus memberkati. Salam Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan, saya menyambut kita sekalian, seluruh keluarga EBC, baik yang hadir di gereja maupun yang mengikuti ibadah secara online yang melalui Zoom Meeting di rumah masing-masing. Atas nama keluarga besar Gereja Baptis Indonesia El-Sade, kami juga menyambut untuk keluarga Pendeta Ed Merdi Irawan yang pada pagi hari ini berkenan untuk menolong pelayanan untuk upacara baptisan dan perjamuan Tuhan. Selamat datang di Kota Malang, Bapak Ibu dan anak-anak serta Mbah Putri yang boleh bersama-sama beribadah pada pagi hari ini. Dan dalam kesempatan yang indah ini, di awal ibadah pagi hari ini kita akan bersama-sama menyaksikan upacara baptisan. Berkenan setiap nama calon jiwa yang akan dibaptiskan untuk bisa berkenan maju ke depan ya, untuk berdiri di depan saya ini ya. Di sini juga bisa ya, Pak Niken ya. Baik. Yang pertama Ibu Maria Lisa Enis Cahyani. Persilahkan untuk maju ke depan. Lalu berikutnya Saudari Mila Setio Ningrum. Lalu yang ketiga Saudari Elizabeth Agnesia Kiki Karlina. Lalu yang keempat Saudara Petrus Arel Setiawan. Dan yang kelima Saudara Gavriel Makaila Paranga. Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi inilah kelima saudara kita yang telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, dan pada saat ini mereka mempercayakan hidupnya kepada Tuhan yang ditandai dengan upacara baptisan. Untuk itu mari sejenak kita akan berdoa secara khusus untuk saudara-saudara kita yang akan dibaptiskan sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita satu di dalam doa. Malaikat di surga bersukacita karena ada 5 jiwa yang bertobat, yang menyerahkan hidupnya kepadamu Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi di dalam Yesus Kristus. Dan kami mempercayakan kelima saudara kami ini supaya semakin hari imannya semakin kuat, imannya semakin teguh, dan semakin dewasa dalam pengenalan akan Engkau, sehingga mereka akan menjadi murid-murid-Mu dan mereka siap diutus oleh Engkau untuk menjangkau banyak jiwa, untuk membagikan keselamatan yang mereka sudah terima di dalam Engkau. Kami percayakan Pendeta Ed Merdi Irawan yang akan menolong dalam upacara baptisan pagi hari ini. Kiranya Tuhan yang memimpin beliau, kiranya Tuhan yang memberikan kesehatan kepada beliau. Dan kami mengucap syukur untuk keluarga yang turut serta
beribadah bersama dengan kami. Kiranya Tuhan memberkati dalam kehidupan istri, anak-anak dan Mbah Putri dalam setiap pergumulan kehidupan hari lepas hari. Sungguh ucapan syukur kami naikkan kepada Engkau. Inilah yang menjadi doa kami percayakan kelima saudara kami pada saat ini kepada Tuhan. Kami percayakan Ibu Lisa, kami percayakan Mbak Mila, kami percayakan Mbak Kiki, kami percayakan Mas Arel, dan kami percayakan Mas Fiel ke tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Dipersilahkan untuk duduk kembali. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Saya kembali menyambut setiap jemaat, tamu dan undangan Tuhan yang boleh hadir pada saat ini baik di gedung gereja maupun di rumah Bapak Ibu Saudara masing-masing. Shalom, selamat mempersiapkan diri untuk mengikuti ibadah. Kiranya Tuhan sekalian yang memimpin apa yang kita kerjakan pada pagi hari ini. Kita akan memulai masuk di dalam ibadah raya kita pada hari Minggu 23 Januari 2022. Saya persilahkan Bapak Ibu Saudara sekalian mengambil saat teduh secara pribadi di hadapan Tuhan. Bersyukurlah kepada Dia atas penyertaan Tuhan selama sepekan ini yang Bapak Ibu Saudara rasakan dan pengalaman bersama Tuhan yang senantiasa menyertai kehidupan saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Silakan Bapak Ibu Saudara. Penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami tidak pernah berkesudahan ya Tuhan. Engkau senantiasa mengiringi langkah kehidupan kami. Engkau memelihara kami, Engkau memberkati kami, Engkau memberikan kesehatan, dan Engkau juga mengizinkan kami untuk masih boleh merasakan ibadah bersama dengan saudara-saudara kami. Kami sungguh bersyukur atas penyertaan-Mu yang sempurna di dalam kehidupan kami Bapa. Kami juga bersyukur atas setiap berkat-berkat yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kami. Sungguh ya Tuhan, dengan segala kerendahan hati dan pikiran kami, serta kehidupan kami menyerahkan diri kami di hadapan-Mu pada pagi hari ini ya Tuhan, untuk kami boleh masuk menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Biarlah setiap pujian yang kami naikkan, setiap ibadah yang boleh kami ikuti, setiap apapun yang kami kerjakan, Tuhan sendiri yang akan memimpin dan Tuhan yang akan beracara. Sehingga apa yang kami lakukan pada pagi hari ini ya Tuhan, bukan untuk rutinitas belaka, tetapi sungguh-sungguh wujud dari iman kami ketika kami mengucap syukur atas penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur di dalam nama-Mu Tuhan. Terima kasih Engkau melayakan kami. Terima kasih Engkau membukakan pintu pengampunan bagi kami sekalian. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami siap membawa pujian penyembahan kami dan kami siap memulai ibadah kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita naikkan pujian penyembahan kita di hadapan Tuhan. Kita nyatakan kerinduan kita bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Karena tidak ada hal yang lebih istimewa di dunia ini selain duduk diam di hadapan Tuhan dan merenungkan kebenaran firman-Nya. Hati kami rindu menyembah Engkau Tuhan. Satu hal yang kurindu, kita pujikan bersama-sama. Satu hal yang kurindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang kupinta, menikmati baik
Benar Tuhan, karena kami telah mendengar tentang pengajaran-Mu di dalam kehidupan kami. Oleh karena itu hati kami selalu rindu akan kehadiran Engkau di dalam hidup kami ya Tuhan. Kami rindu untuk tetap terus terhubung kepadamu ya Bapa. Kami telah menanggalkan kehidupan kami yang lama dan sekarang kami menghidupi kehidupan kami yang baru. Kami rindu lebih sungguh lagi menyembah Engkau ya Tuhan. Saat ini kami mengajak jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Kita pujikan pujian ini sekali lagi. Dan setiap jemaat Tuhan yang pada pagi hari ini bersiap untuk dibaptiskan, silakan menuju ke ruang baptisan. Kami persilakan. Kita akan mendukung di dalam doa, kita akan mendukung di dalam pujian ini bagi setiap saudara-saudara kita yang pada pagi hari ini bersiap untuk dibaptiskan. Satu hal yang ku rindu, kita serahkan. Satu hal yang ku rindu, Yesus Tuhan, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku menikmati bait-Mu Tuhan, lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih sungguh lagi buat Tuhan, lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Silakan duduk kembali. Saat ini kita akan bersama-sama menyaksikan upacara baptisan untuk kelima saudara-saudara kita yang telah bersiap. Untuk waktu dan tempat kami persilakan kepada Pendeta Ed Merdiriawan untuk memimpin di dalam upacara baptisan. Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita mengucap syukur untuk setiap jiwa yang dipercayakan Tuhan ada di tengah-tengah kita. Dasar kebenaran dalam pembaptisan sebagai upacara agung gereja di Gereja Baptis Indonesia. Saya membacakan dari bagian firman Tuhan.
Maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu, ia memberitakan Injil Yesus kepadanya. Mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di suatu tempat yang ada air. Lalu kata sida-sida itu, "Lihat, di situ ada air, apakah halangannya jika aku dibaptis?" Sahut Filipus, "Jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh." Jawabnya, "Aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah." Lalu orang Ethiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu dan keduanya turun ke dalam air, baik Filipus maupun sida-sida itu, dan Filipus membaptis dia. Dan setelah mereka keluar dari air, Roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus, dan sida-sida itu tidak melihatnya lagi. Ia meneruskan perjalanannya dengan sukacita. Ada 3 hal dalam kebenaran firman Tuhan ini. Yang pertama, pembaptisan diberikan kepada orang yang sudah mengaku percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi. Kemudian yang kedua, baptisan yang dilakukan adalah baptisan selam, karena mereka masuk ke dalam air dan keluar dari air. Dan yang ketiga, orang yang sudah menerima upacara pembaptisan, mereka akan melangkah dalam kehidupan selanjutnya dalam sukacita. Dan biarlah ini menjadi satu landasan untuk proses pembaptisan bagi saudara-saudara kita. Saya Pendeta Edmer Diriawan, atas mandat Gereja Baptis Indonesia El Shaddai akan melaksanakan upacara agung pembaptisan ini. Mari kita akan berdoa lebih dulu. Terima kasih Tuhan atas kesempatan kami boleh melihat karya Tuhan dinyatakan atas jiwa-jiwa yang sudah diselamatkan. Dan biarlah kami menandainya dalam proses pembaptisan ini sebagai bagian kesaksian iman percaya kami dan juga untuk saudara-saudara kami. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan kuasa Tuhan, dipimpin oleh Tuhan sendiri, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya pertama memanggil Ibu Maria Lisia Eria Cahyani. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, atas iman percayanya saya membaptiskan Ibu Maria Lisia Eris Cahyani di dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Selanjutnya Mila Setioningrum. Maaf, dibalik. Elizabeth Agnesia Kiki Carlina. Ini Elizabeth. Atas iman dan percayanya kepada Tuhan Yesus, maka hari ini saya membaptiskan Elizabeth Agnesia Kiki Carlina di dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Selanjutnya Petrus Arel Setiawan. Atas iman percayanya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, maka saya hari ini membaptiskan di dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus untuk Petrus Arel Setiawan.
Gabriel Makaila Paranga. Atas iman percayanya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka saya membaptiskan Gabriel Makaila Paranga di dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Yang terakhir, Mila Setioningrum. Atas iman percayanya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka hari ini Mila Setioningrum dibaptiskan di dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Demikian Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kita bersyukur untuk setiap pribadi, jiwa-jiwa yang sudah dimenangkan di dalam Tuhan. Maka kita berdoa buat mereka semuanya. Terima kasih Tuhan untuk setiap anak-anak-Mu yang sudah mengambil keputusan yang besar dan benar di hadapan Tuhan. Kami mempercayakan selanjutnya di dalam mereka melangkah dalam kehidupan berikutnya. Kami mempercayakan Tuhan yang memimpin dan tetap di dalam iman percaya kepada Engkau, setia dan menjalani hidup dalam sukacita. Terima kasih Tuhan sudah memimpin dalam upacara pembaptisan ini. Segala puji hormat hanya bagi nama Tuhan, Engkau yang menyempurnakannya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan, kita telah bersama-sama menjadi saksi akan kehidupan baru yang sudah saudara-saudara kita sekalian jalani mulai hari ini, kehidupan baru bersama dengan Tuhan Yesus yang ditandai oleh upacara baptisan. Terima kasih Bapak Ibu Saudara yang masih tetap terus setia bersama dengan kami sekalian di dalam ibadah pada hari Minggu ini. Kita akan bersama-sama bersukacita untuk merayakan sukacita agung kita pada pagi hari ini, karena malaikat di surga bersorak-sorai, ada umat yang dimenangkan bagi kemuliaan namanya. Nyanyian pujian nomor 267, Melayani Rajaku. Saya mengundang jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Bahagia melayani Rajaku, oh betapa bahagia, ada damai dan sentosa bagiku. Sukacita kita pada pagi hari ini. Ayat ketiga dan ayat keempat kita pujikan lebih sukacita lagi. Bahagia melayani Rajaku, oh betapa bahagia, tangannya selalu ku pegang teguh. Melayani Rajaku, melayani Rajaku,
kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Saat ini mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita akan bersama-sama menaikkan doa syafaat yang akan dipimpin oleh hambanya Pendeta Muda Taufik Nurwigianto. Kami persilahkan. Mari kita satu hati di dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan atas jiwa-jiwa baru yang Tuhan percayakan bagi kami. Kami berdoa kiranya titik awal kehidupan yang baru ini untuk bertumbuh menjadi murid Yesus boleh terjadi atas kehidupan Ibu Maria Lisa Enis Cahyani, dalam kehidupan Mbak Mila Setioningrum, Mbak Elizabeth Agnesia Kiki Karlina, Mas Petrus Arel Setiawan, dan Mas Gavriel Makaila Paranga. Dan dalam kesempatan yang indah ini Tuhan, berkenan kami datang kepadamu, kami mohon pengampunan atas segala dosa dan pelanggaran kami. Dan kami mengucap syukur untuk segala kebaikan dan kemurahan-Mu yang Kau nyatakan bagi kami sekalian. Dan saat ini Tuhan, kami hendak menaikkan syafaat kami kepada Engkau. Hamba-Mu berdoa bagi bangsa dan negara Indonesia, kiranya semakin hari semakin dipulihkan dari pandemi COVID-19 secara khusus dengan varian baru Omikron ini. Kami rindu Tuhan, pemulihan boleh terjadi atas Indonesia, pemulihan boleh terjadi atas Jawa Timur, pemulihan boleh terjadi atas Malang Raya. Kami mempercayakan segala sesuatunya kepada Engkau. Apapun yang dilakukan oleh pemerintah saat ini dengan segala kebijakan-kebijakan yang ada, dan mampukan kami sebagai gereja-Mu Tuhan untuk kami boleh ambil bagian menjadi garam dan terang dunia di tengah bangsa dan negara Indonesia ini, dengan kami mentaati menjalankan protokol kesehatan yang ada. Dan kiranya Tuhan menolong dan memampukan semuanya boleh sehat di dalam Engkau. Hamba-Mu juga berdoa menyerahkan kepada Engkau untuk gabungan Gereja Baptis Indonesia. Kami mempercayakan program dan kegiatan di tahun 2022 ini. Kami mohon pertolongan dan campur tangan-Mu boleh terjadi atas gabungan Gereja Baptis Indonesia. Hamba-Mu mempercayakan segala sesuatunya kepada Engkau, setiap hal yang dibutuhkan, setiap hal yang diperlukan. Kiranya seluruh gereja-gereja baptis di Indonesia ini dapat bergandeng tangan untuk mendukung dan menjalankan bersama apa yang menjadi program dan kegiatan gabungan Gereja Baptis Indonesia di tahun 2022. Hamba-Mu juga berdoa secara khusus untuk gereja-gereja baptis di Indonesia yang membutuhkan hamba Tuhan penuh waktu untuk melayani. Kiranya Tuhan juga menolong, campur tangan dan memberkati supaya pada waktunya boleh mendapatkan hamba Tuhan penuh waktu untuk melayani di setiap gereja-gereja baptis yang ada. Itu sebabnya kami mempercayakan umat-Mu, kiranya ada yang terpanggil untuk dapat diperlengkapi untuk menjadi hamba Tuhan penuh waktu di Sekolah Tinggi Teologi Baptis Indonesia, baik itu yang ada di Semarang, di Bandung, Medan maupun Jakarta. Kami mempercayakan segala sesuatunya kepada Engkau. Hamba-Mu juga berdoa untuk Yayasan Baptis Indonesia dengan seluruh lembaga-lembaga baptis yang ada di dalamnya. Kami percayakan pembina, kami percayakan untuk pengawas dan pengurus ke tangan kuasa-Mu, supaya semuanya boleh bersinergi membawa seluruh lembaga-lembaga baptis ini menjadi kepanjangan tangan Tuhan untuk memberitakan kabar baik Tuhan. Dan setiap hal yang dibutuhkan untuk operasional, Tuhan yang menyediakan, Tuhan yang menyiapkan segala sesuatunya, sehingga lembaga-lembaga baptis ini tetap bersinar terang dimanapun mereka berada dan menjadi berkat bagi banyak orang. Hamba-Mu juga berdoa untuk Yayasan Rumah Sakit Baptis Indonesia. Kami mempercayakan kepada Tuhan supaya Tuhan memberkati seluruh rumah sakit baptis yang ada di Indonesia dan klinik-klinik baptis yang ada di Indonesia. Kami percayakan Rumah Sakit Baptis Batu, kami percayakan Rumah Sakit Baptis Kediri, kami percayakan rumah sakit yang ada di Lampung, dan kami percayakan klinik baptis yang ada di Kupang dan Mitra Setia Ungaran. Kami menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Tuhan memberkati seluruh direktur, Tuhan memberkati seluruh direksi yang ada,
dan Tuhan juga memberkati seluruh pegawai karyawan yang ada. Biarlah seluruh rumah sakit dan klinik baptis ini dipakai oleh Tuhan untuk menjadi berkat buat setiap masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan. Dan kiranya Tuhan terus tambahkan jiwa untuk dapat dilayani di setiap rumah sakit dan klinik baptis yang ada, sehingga itu menjadi kesempatan untuk mereka dapat menerima kasih Kristus melalui pelayan kesehatan yang ada di dalamnya. Kami percayakan setiap hal yang dibutuhkan, diperlukan, kiranya Tuhan menyediakan segala sesuatunya, Tuhan berkenan memberkati, dan Tuhan mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan dan keperluan mereka. Hamba-Mu juga datang kepada Engkau Tuhan, hamba-Mu berdoa, menyerahkan kepada Engkau untuk pergumulan seluruh umat-Mu. Satu persatu kami mempercayakan kepada Engkau. Hamba-Mu percayakan untuk kesehatan setiap anak-anak-Mu Tuhan yang sakit saat ini, berkenan Tuhan jamah, berkenan Tuhan sembuhkan apapun yang menjadi sakit penyakit mereka. Dan kami rindu kuasa Tuhan bekerja atas setiap anak-anak-Mu sehingga mereka dipenuhi dengan sukacita Engkau, mereka dipenuhi dengan damai sejahtera Engkau, sehingga akhirnya mereka betul-betul melalui kuasa darah-Mu Yesus, mereka boleh sembuh, mereka pulih di dalam Engkau. Hamba-Mu juga berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang saat ini dalam keadaan sehat, mampukan mereka dalam kesehatan itu mereka boleh pakai untuk terus setia melayani Engkau, untuk terus setia mengabdikan hidupnya kepada Engkau, sehingga segala hormat dan kemuliaan itu boleh dinyatakan melalui kesehatan, melalui kehidupan, melalui karunia yang Tuhan percayakan atas hidup mereka. Hamba-Mu juga berdoa untuk pekerjaan setiap anak-anak-Mu, setiap usaha, sawah ladang, ternak, semuanya kami mempercayakan kepada Engkau. Kiranya Tuhan yang menolong, campur tangan dan memberkati di dalam pekerjaan mereka, dalam usaha mereka, dalam bisnis mereka. Engkau yang membuat berhasil, Engkau yang membuat beruntung, dan melalui itu semuanya Tuhan, nama Engkau semakin ditinggikan, nama Engkau semakin dimuliakan, dan nama Engkau semakin disebarluaskan. Untuk itu kami mempercayakan tantangan demi tantangan yang mereka hadapi di tengah pandemi ini. Kami mohon pertolongan campur tangan Roh Kudus-Mu memberikan hikmat kepada mereka untuk mereka tetap melangkah di dalam Engkau, dan mereka tetap berjalan di dalam iman, percaya mereka kepada Engkau dan meyakini bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan sendirian. Untuk itu kami mempercayakan segala sesuatunya kepada Engkau Bapa, dan kiranya Engkau juga menolong, campur tangan dan memberkati untuk pendidikan setiap anak-anak-Mu, mulai dari playgroup sampai perguruan tinggi. Kiranya kepandaian, kecerdasan Tuhan percayakan, prestasi ada atas kehidupan mereka, menjadi kesaksian dan nama Tuhan dipermuliakan. Setiap hal yang mereka perlukan, butuhkan, kami mempercayakan para orang tua dalam mendanai putra-putrinya dalam pendidikan. Tuhan juga berkenan campur tangan memberkati, memampukan hingga semuanya dalam pemeliharaan Engkau. Hamba-Mu juga berdoa Bapa, menyerahkan kepada Engkau, kiranya Engkau juga memberkati kaum muda-Mu dalam pergumulan akan pasangan hidup, dalam pergumulan akan pekerjaan. Tuhan menolong, campur tangan memberkati supaya yang seiman, yang sepadan, yang Tuhan percayakan, dan pekerjaan yang memuliakan, menyenangkan hati Engkau itu boleh terjadi atas kehidupan mereka. Dan kami mempercayakan untuk Ibu Patricia dalam pergumulan akan kandungannya, supaya beliau diberikan kesehatan dan juga kandungannya dalam keadaan sehat sampai dengan melahirkan ibu dan bayinya selamat, ibu dan bayinya sehat, lengkap, utuh, sempurna di dalam Engkau, sehingga menambah ucapan syukur, menambah sukacita di dalam kehidupan keluarga ini. Dan kami mempercayakan kehidupan keluarga setiap anak-anak-Mu Bapa, kehidupan suami istri, orang tua dengan anak, anak dengan orang tua, keluarga inti dengan keluarga besar. Kiranya Tuhan menolong, campur tangan memberkati supaya semua keluarga yang ada menjadi kesaksian dan nama Tuhan Yesus dimuliakan. Untuk itu kami mempercayakan apapun yang menjadi pergumulan dalam keluarga, mampukan mereka untuk tetap sehati,
sepikir, satu jiwa, satu tujuan, dan kasih agape menjadi dasar yang mutlak di dalam kehidupan rumah tangga mereka. Untuk itu kami menyerahkan segala sesuatunya kepada Engkau. Kiranya kasih setiamu Tuhan terus hadir atas seluruh umat-Mu. Dan kami menyerahkan kepada Engkau, kiranya Tuhan sekali lagi memberkati kehidupan Pendeta Ed Merdi bersama dengan keluarga. Apapun yang menjadi kerinduan, pergumulan beliau, kami percayakan semua kepada Tuhan. Tuhan juga memberkati pelayanan beliau di GBI Karunia di Kediri, dan kami menyerahkan seluruh umat Tuhan yang dilayani oleh beliau. Berkat-berkat Tuhan mengalir melimpah dalam kehidupan mereka. Sungguh Bapa, kami mengucap syukur buat hari ini, dan kami menyerahkan syafaat kami sepenuhnya hanya kepadamu. Terpujilah namamu Bapa, sekarang dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan yang akan ditolong oleh Pendeta Ed Merdi Riawan. Kita persiapkan hati kita naikkan pujian bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai setiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai setiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Mari kita bangkit berdiri, kita menyambut firman Tuhan, kita nyatakan pujian ini bersama. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana
Kita bersatu dalam doa. Terima kasih kepadamu Tuhan untuk setiap berkat dan karya yang indah, sehingga pada kesempatan pagi hari ini kami boleh memberikan hidup kami bagi Tuhan, menyerahkan segala totalitas kehidupan kami kepadamu. Kami mau terus belajar bagaimana Tuhan berkehendak atas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kami siap menerima firman-Mu. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Salam. Selamat pagi semuanya. Sukacita untuk kita baik yang ada di gedung gereja maupun Bapak Ibu Saudara yang mengikuti secara online. Tuhan memberkati untuk kita semuanya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya memberikan tema hidupku bagimu. Hidup kita serahkan kepada Tuhan. Dan kita akan membaca di dalam Efesus pasal 4 ayat 21 sampai dengan 24. Saya bersyukur hari ini kembali bisa bersama dengan Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Pendeta Muda Taufik yang sudah memberi kesempatan kepada saya dan keluarga untuk bisa bersama-sama. Ini satu hal yang luar biasa. Mari saudara, Efesus pasal 4 ayat 21 sampai 24 saya akan membacakan untuk kita semuanya. Demikian firman Tuhan. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sebagai orang yang sudah ditebus oleh Tuhan, kita sebagai orang-orang yang sudah menerima pengampunan akan dosa, maka diharapkan kehidupan kita ini menjadi kehidupan yang sudah diperbaharui. Kalau kita membaca di dalam konteks di Alkitab kita, di bagian awal perikop ini, Efesus pasal 4 itu dimulai dari ayat 17, itu dinyatakan di sana pola-pola kehidupan yang masih belum di dalam Tuhan. Nah, kemudian di ayat yang kita baca itu menjadi sebuah titik balik. Kita sebagai orang yang sudah percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kehidupan kita bukan lagi kehidupan yang lama. Kehidupan kita adalah kehidupan yang baru. Orang masuk di dalam masa pernikahan, seringkali ucapan selamatnya adalah selamat menempuh hidup baru, ya. Orang yang baru menikah. Nah, ternyata setiap kita yang sudah menerima proses pembaptisan pun juga ucapannya bisa menuju ke sana, selamat menempuh kehidupan yang baru. Maksudnya apa? Kehidupan lama kita ini sudah dimatikan. Kehidupan lama kita ini sudah ditinggalkan. Maka di dalam proses pembaptisannya dilambangkan dengan dimasukkan, ditenggelamkan, itu bahwa kehidupan lama kita ini sudah dikuburkan bersama dengan kematian Tuhan Yesus. Tapi kalau sudah dimasukkan air, ditenggelamkan, berapa lama saudara? Mau kuat-kuatan? Tidak dibiarkan begitu saja, tidak dibiarkan mati terus, tetapi apa? Ada kebangkitan, ya. Tuhan Yesus tidak mati selama-lamanya. Tuhan Yesus mati iya, tetapi Yesus dibangkitkan. Dan kita juga dibangkitkan keluar dari air itu adalah kita bangkit dengan kehidupan yang baru. Kita berdiri tegak dengan kehidupan yang baru, dan ketika kita keluar dari air, kehidupan kita adalah kehidupan yang diperbarui. Jadi tidak ada lagi kebiasaan-kebiasaan lama sebelum aku percaya Yesus yang masih digandoli, yang masih dipertahankan. Tetapi itu semuanya adalah ditinggalkan. Ya.
Karena apa saudara? Di ayatnya yang ke-23 ini yang menjadi pusat kita adalah supaya kamu diperbaharui di dalam roh dan pikiranmu. Ini bagian yang sangat penting. Kehidupan anak-anak Tuhan diperbaharui secara kerohaniannya, diubah secara hatinya sebagai pusat kehidupan, sebagai pusat pertimbangan, itu diperbaharui. Pola pikirnya diperbaharui di dalam Tuhan. Kalau yang dulu sebelum percaya Tuhan Yesus masih kadangkala tidak disiplin. Sebelum percaya Tuhan Yesus, kata-kata yang keluar adalah seringkali kata-kata yang tidak membangun. Ketika kita belum percaya Tuhan Yesus, seringkali kita masih bermalas-malasan, tidak ada semangat dan sebagainya, hal-hal yang cenderung bersifat negatif. Tetapi karena kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus, maka pola pikir kita diubahkan oleh Tuhan. Tidak ada lagi malas-malasan di dalam Tuhan. Tidak ada lagi orang tidak disiplin, semuanya orang taat. Tidak ada lagi kata-kata keluar yang menyakitkan, tetapi setiap kata-kata yang keluar adalah kata-kata yang menjadi berkat. Karena apa? Sudah diubahkan pola pikir kita. Dan memang itu yang harapannya ada di dalam kehidupan orang percaya, saudara. Semangat untuk terus maju dan semangat untuk terus berjuang harus dimiliki oleh setiap orang percaya. Karena kita ada di tengah kehidupan dunia yang tidak semakin mudah, ya saudara. Kehidupan kita di dunia ini tidak semakin mudah. Maka diperlukan anak-anak Tuhan yang kuat, pegang prinsip iman. Diperlukan anak-anak Tuhan yang kuat memegang prinsip iman. Pengaruh begitu luar biasa dan kadangkala kita tidak bisa melarang pengaruh itu ada dalam diri kita. Seperti halnya ketika ada burung yang terbang di atas kita, kita tidak bisa larang burung itu untuk terbang di atas kita, itu haknya dia. Tetapi yang kita bisa lakukan adalah jangan sampai burung itu buang kotoran mengenai kita. Ya. Kita nggak bisa larang tantangan yang ada di sekitar kita. Kita nggak bisa larang tuntutan yang ada di sekitar kita. Tetapi apa yang kita bisa lakukan? Kita harus tetap mempertahankan diri. Jangan sampai tantangan itu mempengaruhi hidup kita. Jangan sampai tantangan itu merusak hidup kita. Karena kita pegang prinsip dalam iman. Kemudian apa yang kita harus lakukan? Sebagai orang yang sudah diperbaharui di dalam Tuhan, kita harus selalu siap. Kita harus selalu siap dengan perubahan-perubahan yang ada. Kita harus menjadi orang-orang yang tangguh, orang-orang Kristen, orang-orang percaya Tuhan, anak-anak Tuhan yang tangguh. Tangguh itu memiliki daya juang, saudara. Punya semangat untuk berjuang. Karena apa? Realitanya kehidupan orang Kristen kita kan tidak hanya tinggal di gereja saja. Tapi kita juga berinteraksi dengan orang lain di luar. Kita juga bekerja. Yang sekolah juga sekolah. Yang punya usaha juga menjalankan usahanya. Nah, disitulah ketangguhan kita harus muncul. Kalau di gereja mungkin kita bisa jadi orang-orang yang kuat. Karena apa? Oh, sebelah kita orang Kristen, sebelah kita saudara seiman kita, sebelah kanan kita, depan kita. Kita kuat, ayo kita kuat. Ya, kita bisa semangat puji Tuhan. Tapi ketika kita keluar dan mungkin kita menjadi pribadi yang sendiri di lingkungan itu, di tempat kerja kita mungkin gak banyak orang Kristen, gak banyak anak-anak Tuhan, mungkin jumlahnya sangat sedikit. Di sekolah kita mungkin kita jadi orang yang gak banyak sebagai pelajar Kristen. Nah, disitulah kita diajak untuk tetap menjadi pribadi yang tangguh, pribadi yang punya nilai juang. Kita harus akui, saudara, jumlah orang Kristen memang tidak banyak. Kalau di Malang ini berapa persen ya pendeta? 2% mungkin ya, sekitar itulah dibanding dengan yang lain. Nah, ketika jumlah kita enggak banyak,
Bagaimana supaya kita bisa memuliakan nama Tuhan? Kita harus punya kualitas. Kalau jumlah kita sudah enggak banyak, enggak punya kualitas lagi, enggak akan pernah dilihat, saudara, orang Kristen, anak Tuhan, enggak akan pernah dilihat. Karena jumlahnya sedikit, enggak punya kualitas. Tapi kalau jumlahnya sedikit, oke, sedikit, tetapi kita punya kualitas, kita akan tetap bisa menerangi, kita akan tetap bisa melakukan bagian kita dengan baik, dan kita tetap punya kesempatan untuk memuliakan nama Yesus. Itu yang menjadi bagian harus ada di dalam hidup kita. Dan siapa yang bisa memotivasi kita? Diri kita sendiri, saudara. Diri kita sendiri yang bisa memotivasi. Karena Tuhan sudah berkarya dalam hati kita. Kita sudah dirubah, sudah diperbarui roh dan pikiran kita. Pendeta bisa memotivasi, tapi sekuat apapun motivator memotivasi, termasuk pendeta memotivasi, tapi ketika saudara pulang dari gedung gereja, saudara keluar tidak memotivasi diri sendiri, itu semuanya akan hilang. Karena apa? Motivator terbesar adalah diri kita. Bukan motivator-motivator yang terkenal itu, tetapi adalah diri kita sendiri. Karena setelah kita keluar, kita tidak lagi bersama dengan mereka, kita tidak lagi bersama dengan Pak Pendeta, tidak lagi dengan Bu Pendeta, tidak lagi dengan teman-teman kita, dan mungkin kita sendirian. Kalau tidak dijaga secara pribadi, kita nggak akan kuat. Maka komitmen itu adalah bagian dari pribadi kita. Nah, maka mari Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, anggota Gereja Baptis Indonesia El Shaddai ini terus semangat di dalam Tuhan. Kita sudah diberikan hidup sampai hari ini oleh Tuhan. Maka bagian kita adalah, Tuhan, hidupku ini menjadi milik-Mu lagi. Lakukan setiap apa yang kita kerjakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Buah pikir kita, buah karya kita, ucapan kita, tutur kata kita, dan setiap tindakan kita semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Sebagai pribadi yang sudah diperbaharui di dalam Tuhan. Selamat untuk terus melangkah, semangat untuk terus menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan sampai kapanpun. Kiranya Tuhan memberkati kita. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan kebenaran firman-Mu bersama dengan setiap kuasanya, memberkati setiap kami yang mendengar, memberkati setiap kami untuk boleh bangkit, untuk boleh siap diperbaharui dan menjadi pelaku-pelaku firman sebagai pribadi yang sudah ditebus oleh Tuhan. Kami menyerahkan anak-anak Tuhan di tempat ini, pribadi-pribadi, biarlah tetap ada di dalam karya dan panggilan iman percaya kepada Tuhan. Apapun yang sedang kami hadapi dalam pergumulan, tetapi kami mau tetap setia di dalam Engkau. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami menyerahkan, Tuhan memberkati setiap kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ibu bapak saudara yang dikasih Tuhan, kita akan masuk dalam proses upacara agung perjamuan Tuhan. Dan kita akan disiapkan dengan satu lagu tercurah darah yang kudus. Kita akan pujikan ayat 1 dan 2 saja. Tercurah darah yang kudus di Bukit Golgota. Yang mau bertobat akan ditebus. Pujian ini mengingatkan kepada kita bahwa kita adalah pribadi yang sudah menerima karya penebusan Allah.
kita akan mempersiapkan diri masuk dalam upacara agung perjamuan Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kesempatan. Pujian ini menghantar, mengingatkan kami bahwa kami sebagai anak-anak Tuhan yang sudah ditebus, darah Tuhan yang sudah tercurah, tubuh Tuhan yang sudah dikoyakkan, menjadi berkat bagi kami sampai dengan hari ini. Maka biarlah saat kami akan memasuki di dalam upacara agung perjamuan Tuhan ini, Tuhan melayakkan kami, Tuhan memberkati setiap kami pribadi lepas pribadi. Kami mohon pengampunan lebih dulu kepadamu Bapa, supaya kami dilayakkan untuk masuk di dalam proses perjamuan Tuhan ini. Terima kasih Tuhan, Kau memimpin kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, upacara perjamuan Tuhan ini adalah bagian yang memang diamanatkan oleh Tuhan sendiri. Bahwa pada malam sebelum ia diserahkan, ia mengambil roti, ia memecah-mecahkannya. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Setiap kita yang sudah menerima, kita akan mengangkat roti ini. Roti ini adalah lambang tubuh Tuhan yang sudah dikoyakkan karena kasih-Nya kepada setiap kita. Biarlah dengan kita memakan roti lambang tubuh Tuhan ini, maka iman percaya kita semakin diteguhkan dan dikuatkan kepada Tuhan. Kita akan angkat roti ini dan Pendeta Muda Taufik akan bersyukur untuknya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, sudah disiapkan untuk kita, makanlah. Selanjutnya untuk cawan anggur. Demikian juga Tuhan, setelah ia makan, mengambil cawan dan berkata, inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah setiap kali engkau meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara, cawan anggur ini menjadi lambang darah Tuhan yang tercurah membasuh kehidupan kita dalam pengampunannya. Maka kita akan angkat dan kita bersyukur untuk cawan anggur ini. Kami bersyukur Tuhan untuk cawan anggur yang melambangkan darah Tuhan, yang menjadikan kami pribadi-pribadi yang diampuni. Maka saat kami meminumnya dengan penuh iman percaya kami, Tuhan menyertai hidup kami semakin baru di dalam Tuhan Yesus. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, sudah disiapkan untuk kita, maka minumlah. Baik Bapak Ibu Saudara, saya undang untuk kita berdiri bersama-sama. Tercurah darah yang kudus ayat 4 akan kita nyanyikan. Kemudian kita akan mengakhiri menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Sejak ku pandang salibmu dengan iman teguh, aku mazurkan kasihmu seumur hidupku. Sejak ku pandang salibmu dengan
Tuhan, kami bersyukur. Tuhan memberkati di dalam ibadah kami. Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan memberkati pembaptisan bersama jiwa-jiwa baru. Kami bersyukur untuk perjamuan Tuhan yang mengingatkan kami sebagai anak-anak Tuhan yang sudah ditebus untuk terus memiliki kehidupan yang diperbarui di dalam Tuhan. Maka saatnya Tuhan, ketika kami mengakhiri ibadah kami pada pagi hari ini, biarlah kami menjadi pelaku-pelaku atas firman-Mu. Kehidupan kami yang baru kami nyatakan saat kami berkarya, saat kami bersekolah, saat kami bermasyarakat, saat kami melakukan setiap tugas bagian kami. Disitulah biarlah kami menjadi pancaran berkat, karena kami sudah lebih dulu diberkati oleh Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, diberkatilah setiap kita yang terus mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Allah menyertai kehidupan keluarga kita, Allah menyertai pekerjaan dan usaha kita, Allah memberkati di dalam pendidikan anak-anak dan cucu kita, dan setiap langkah-langkah kehidupan kita selalu bersama dengan Tuhan. Di dalam Bapa, Putra dan Roh Kudus, damai sejahteranya dinyatakan untuk kita hari ini kekal selamanya. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, terima kasih untuk kebersamaan kita sekalian yang boleh hadir di dalam ibadah Minggu 23 Januari 2022. Sampai berjumpa minggu depan, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.